Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa yang terletak di tengah keindahan alam Bali, kehidupan mengalir dengan damai di bawah langit biru yang cerah. Hamparan sawah yang luas dan hijau membentang hingga sejauh mata memandang, dipenuhi oleh warga yang bekerja dengan penuh semangat di bawah sinar matahari pagi. Setiap rumah di desa ini dikelilingi oleh taman-taman kecil dengan bunga-bunga warna-warni yang mekar sepanjang tahun, memberikan aroma harum yang menenangkan setiap orang yang lewat. Kehidupan masyarakat desa ini terikat kuat pada tradisi Bali yang sudah diwariskan turun-temurun. Setiap rumah memiliki pura keluarga yang menjadi pusat kegiatan spiritual, di mana warga berkumpul untuk melakukan doa bersama, memohon berkah dan keselamatan bagi keluarga mereka. Pada hari-hari tertentu, jalanan desa dipenuhi oleh warga yang mengenakan pakaian adat Bali, lengkap dengan canang sari, sebagai persembahan kepada dewa-dewa mereka. Tarian-tarian yang penuh dengan makna, yang menggambarkan cerita leluhur, sering dipertontonkan di balai desa, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Suara gamelan yang merdu selalu terdengar saat ada upacara atau perayaan, membawa nuansa mistis dan sakral yang terasa begitu mendalam. Warga desa hidup dalam kebersamaan dan gotong royong. Mereka bekerja sama mengelola ladang, menjaga kebersihan desa, dan saling mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tradisi dan budaya yang begitu kental terasa dalam setiap langkah mereka, meneguhkan betapa dalamnya rasa hormat terhadap alam dan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini, waktu terasa berjalan lebih lambat, diwarnai oleh setiap senyum ramah yang menyapa, dan setiap langkah yang penuh makna. Keindahan alam dan kekayaan budaya Bali terlihat begitu menyatu, menciptakan harmoni yang membuat siapapun yang berada di sini merasa damai dan diterima. Pada suatu daerah di Bali, sekitar tahun 1991, pagi itu, kabut masih menyelimuti desa ketika Pak Arjuna bersiap-siap untuk berangkat ke ladang. Seperti biasa, dia bangun lebih awal dari biasanya, bertekad untuk memastikan bahwa tanaman padi yang telah dia rawat dengan penuh perhatian tetap dalam kondisi baik. Namun, padi bukanlah satu-satunya tanaman yang ada di ladangnya. Selain itu, ia juga menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Ladangnya terbentang luas, mencakup beberapa area pertanian yang tersebar di berbagai tempat. Walaupun ia sudah mempercayakan sebagian besar pengelolaannya kepada para buruh tani yang setia, Pak Arjuna tetap merasa perlu untuk sesekali mengawasi langsung setiap detail pekerjaan. Pagi itu, tanpa menunggu sarapan, Pak Arjuna berangkat lebih awal dari biasanya. Masih gelap ketika ia menyalakan motornya dan melaju perlahan menyusuri jalanan yang masih lengang. Baginya, pagi adalah waktu yang paling tepat untuk melihat perkembangan tanaman saat udara masih sejuk dan ketenangan menyelimuti sekitarnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh harapan akan panen yang melimpah. Meski di sisi lain, ada kekhawatiran akan potensi serangan hama yang bisa datang sewaktu-waktu. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan, akhirnya Pak Arjuna tiba di ladangnya. Suasana masih sepi, hanya ada beberapa buruh tani yang baru mulai berdatangan. Subuh masih belum sepenuhnya berakhir, sehingga wajar jika sebagian besar petani belum memulai aktivitas mereka. Biasanya, mereka baru memulai pekerjaan sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Namun, Pak Arjuna yang sudah terbiasa dengan rutinitas itu tidak mau menunda-nunda. Dengan langkah perlahan, dia mulai memeriksa satu persatu tanamannya. Matanya yang berpengalaman dengan mudah menangkap setiap detail yang tampak tak beres, termasuk rumput-rumput liar yang mulai tumbuh di sekitar tanaman sayurannya. Ia segera memberikan instruksi kepada para buruh tani yang sudah hadir untuk membersihkan rumput tersebut, serta melanjutkan pekerjaan lainnya yang masih menumpuk. Pak Arjuna selalu dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Para buruh tani menghormatinya karena dia memperlakukan mereka dengan adil. Setiap upah yang diberikan selalu setimpal dengan usaha yang mereka lakukan.
Pak Arjuna tidak pernah segan untuk memberikan bonus kepada mereka yang rajin dan tekun. Kebijakan seperti ini membuat para buruh tani setia bekerja dengannya dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk mengelola ladangnya. Namun pada pagi itu, kekhawatirannya terwujud. Saat memeriksa lebih jauh, Pak Arjuna menemukan beberapa tanaman padinya diserang oleh hama ulat yang merayap di daun-daun. Hatinya mendadak berat. Ia tahu betul bahwa serangan hama bisa menyebabkan kerugian besar, dan ini adalah ancaman serius bagi hasil panennya yang diharapkan melimpah. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Pak Arjuna mengumpulkan beberapa buruh tani yang sudah tiba di ladang. Dia perlu mendiskusikan masalah ini dengan mereka. Pak Arjuna menyampaikan temuannya dengan nada tenang. Meski jelas tersirat kekhawatiran di wajahnya, Pak Arjuna memerintahkan mereka untuk memeriksa seluruh tanaman di ladang, memastikan apakah hama tersebut sudah menyebar ke tanaman lain atau tidak. Di benaknya, Pak Arjuna sudah memikirkan langkah selanjutnya, membeli pestisida dan mengatasi masalah ini sebelum terlambat. Sementara itu di rumah Bu Putu, istri Pak Arjuna, sedang sibuk menyiapkan sarapan pagi. Aroma nasi goreng sederhana yang dia masak mulai memenuhi udara dapur. Seperti biasa, Bu Putu selalu memastikan bahwa suaminya dan anak mereka, Gede, mendapatkan sarapan yang cukup sebelum memulai hari mereka. Gede yang kini sudah berusia 22 tahun baru saja lulus kuliah. Meski saat ini dia belum mendapatkan pekerjaan tetap, dia sering membantu ayahnya di ladang saat dibutuhkan. Pak Arjuna yang merasa lelah dan lapar setelah berada di ladang sejak pagi buta memutuskan untuk pulang lebih awal. Perutnya yang kosong mulai membuat tubuhnya lemas, dan pikirannya semakin gelisah memikirkan masalah hama yang menyerang tanamannya. Rasa lapar yang semakin menggerogoti membuatnya tak sabar untuk segera tiba di rumah. Setibanya di rumah, Pak Arjuna langsung disambut oleh aroma nasi goreng yang baru saja matang. Rasa lelah di tubuhnya sedikit terobati oleh kehangatan rumah dan perhatian istrinya. Bu Putu menyajikan nasi goreng itu. Sementara Pak Arjuna duduk di ruang makan menanti anaknya Gede untuk bergabung. Meskipun suasana di rumah terasa hangat, bayangan mengenai serangan hama itu tetap menghantui pikirannya. Bu Putu yang memperhatikan suaminya terlihat lesu dan cemas segera bertanya tentang apa yang terjadi di ladang. Setelah sarapan, Pak Arjuna memutuskan untuk segera mandi dan bersiap-siap pergi ke pasar untuk membeli pestisida. Ia tidak ingin menunda-nunda karena masalah ini harus segera ditangani. Dia mengajak Gede untuk ikut bersamanya sekalian kembali ke ladang setelah membeli pestisida. Pak Arjuna tahu bulan depan adalah waktu panen, dan hama ini bisa saja mengancam seluruh hasil kerja keras mereka selama beberapa bulan terakhir. Sesampainya di pasar, mereka membeli pestisida yang diperlukan, lalu segera kembali ke ladang. Begitu tiba, Pak Arjuna langsung memberikan pestisida tersebut kepada para buruh tani agar mereka segera menyemprotkannya ke tanaman yang terinfeksi. Dia berharap dengan langkah ini, ancaman hama bisa segera diatasi dan hasil panennya tetap terjamin. Beberapa bulan telah berlalu, dan meskipun segala upaya sudah dilakukan, Pak Arjuna tetap saja merasa cemas. Hampir setiap hari dia memantau tanaman padinya yang sayangnya masih diserang hama. Berbagai cara sudah dicoba, dari menyemprot pestisida hingga meminta para buruh tani bekerja lebih keras untuk menjaga kondisi tanaman. Namun kenyataan yang terjadi justru membuatnya semakin gelisah. Serangan hama tidak kunjung reda, dan beberapa bagian ladangnya tampak semakin gersang. Waktu terus berjalan, dan tibalah saat yang paling ia nantikan, musim panen. Ketika hari panen tiba, para buruh tani bekerja dengan penuh semangat. Ladang-ladang itu, yang biasanya penuh dengan kehidupan tanaman, kini menjadi tempat kesibukan para petani yang sibuk memetik dan mengumpulkan hasil panen. Namun, Pak Arjuna hanya bisa memperhatikan dengan perasaan yang bercampur aduk. Setelah semua hasil panen terkumpul, dia segera memerintahkan para petani untuk menyortir hasil panen. Mereka harus memisahkan mana yang masih layak dijual dan mana yang rusak akibat hama. Proses ini memakan waktu, namun hasil akhirnya membuat hati Pak Arjuna semakin terpukul. Banyak sekali hasil panen yang rusak, terlalu banyak untuk dianggap sebagai kerugian biasa. Dari seluruh hasil panen, hanya sedikit yang masih layak untuk dikirim ke distributor di kota. Angka itu jauh lebih rendah dari prediksinya, dan ini adalah pertanda buruk bagi kelangsungan usahanya.
Kerugian besar sudah di depan mata, dan Pak Arjuna menyadari bahwa kali ini dia tidak akan mampu menutupi modal yang sudah dia keluarkan. Belum lagi biaya tambahan untuk menyewa truk yang akan mengangkut hasil panen ke kota yang kini tampak menjadi pengeluaran sia-sia. Kesulitan ekonomi yang selama ini mengintai akhirnya benar-benar datang menghampirinya. Pak Arjuna mulai merasakan bahwa kebangkrutan sudah tidak terhindarkan. Di rumah malam itu, suasana terasa berat. Pak Arjuna duduk sendiri di teras, menatap gelapnya langit malam dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Angin malam berhembus lembut, namun sama sekali tidak mampu meredakan kecemasan yang melingkupi dirinya. Bu Putu yang menyadari betapa dalamnya kegelisahan suaminya datang menghampiri. Ia duduk di samping Pak Arjuna mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh suaminya. Dengan suara pelan namun penuh rasa ingin tahu, Bu Putu bertanya tentang apa yang terjadi. Pak Arjuna menjawab dengan nada yang berat. Di matanya terlukis jelas perasaan kecewa dan keputusasaan. Dia menceritakan bagaimana hasil panen mereka kali ini jauh dari harapan. Bagaimana hama telah merusak begitu banyak tanaman hingga akhirnya kerugian besar harus mereka hadapi. Bu Putu terkejut mendengar betapa parahnya kondisi ladang mereka. Namun dia tetap berusaha untuk memberikan dukungan moral. Namun di benak Pak Arjuna, kekhawatiran yang lebih besar muncul. Modal yang dia miliki sudah terkuras habis, dan dia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk bisa melanjutkan usaha pertaniannya. Dia mengungkapkan kegelisahannya kepada Bu Putu bahwa mungkin inilah akhir dari karirnya sebagai petani. Dia merasa bahwa kerugian kali ini terlalu besar untuk bisa diatasi, dan usaha pertanian yang sudah ia tekuni bertahun-tahun mungkin tidak akan bisa ia lanjutkan lagi. Suaranya terdengar lirih penuh kelelahan saat ia mengakui bahwa dirinya sudah hampir menyerah. Bu Putu terdiam sejenak. Dia tahu betul betapa besar cinta dan usaha Pak Arjuna untuk ladangnya. Namun kali ini mereka benar-benar berada di titik nadir. Tanpa berpikir panjang, Bu Putu menyarankan Pak Arjuna untuk tidak menyerah, untuk tetap mencari cara lain agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan ini. Dalam keheningan malam itu, sejenak Pak Arjuna terdiam. Pikirannya melayang jauh, mencari jalan keluar. Lama merenung, sebuah ide muncul di benaknya. Pikiran itu datang seiring dengan tegukan terakhir dari secangkir kopi yang dia nikmati malam itu. Pak Arjuna mulai berpikir untuk beralih dari usaha pertanian dan mencoba peruntungan di bidang lain. Dia teringat bahwa transportasi di desa mereka masih terbatas, terutama dalam hal mengangkut hasil panen. Dia merasa bahwa membuka usaha transportasi bisa menjadi alternatif. Dia memiliki satu unit truk yang selama ini digunakan, dan mungkin truk itu bisa menjadi langkah awal untuk memulai usaha baru. Keesokan harinya, Pak Arjuna membahas ide tersebut dengan Bu Putu. Awalnya Bu Putu terkejut, namun dia segera mendukung ide suaminya. Mereka sepakat bahwa usaha baru ini mungkin bisa menjadi harapan baru bagi keluarga mereka. Dengan sisa tabungan yang mereka miliki, Pak Arjuna akhirnya membeli truk Mitsubishi lagi. Dalam pikirannya, dia melihat peluang besar bagi petani lain untuk menyewa truknya, terutama mengingat sulitnya akses transportasi di desa mereka. Namun, takdir berkata lain. Meski usaha truknya sudah berjalan, kenyataan yang dihadapi Pak Arjuna jauh dari harapan. Banyak petani lain di desa itu juga mengalami gagal panen sehingga kebutuhan akan truk pengangkut pun menurun drastis. Pak Arjuna sekali lagi dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa bisnis barunya ini tidak berjalan sesuai rencana. Dia kembali dilanda kegelisahan memikirkan bagaimana caranya agar truk-truk yang dia miliki bisa menghasilkan pendapatan. Malam itu di ruang tengah Pak Arjuna, Bu Putu, dan Gede duduk bersama menonton televisi. Mereka mencoba menikmati waktu keluarga meski masalah berat terus menghantui. Di tengah obrolan santai, Gede menyatakan keinginannya untuk merantau keluar kota, mencari pekerjaan yang bisa membantu meringankan beban keluarga. Mendengar keinginan itu, Pak Arjuna terdiam sejenak. Dia tahu bahwa Gede merasa tidak nyaman hanya tinggal di rumah tanpa aktivitas yang berarti. Namun pada saat yang sama, Pak Arjuna juga merasa khawatir. Dia tidak ingin anaknya pergi di tengah situasi yang belum stabil. Bu Putu pun merasakan hal yang sama. Sebagai ibu, dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun di sisi lain, dia tidak ingin Gede pergi jauh ketika kondisi keluarga mereka sedang sulit.
Nanti ya kalau Bapak sudah ada rezekinya, Bapak izinkan kamu merantau, kata Pak Arjuna. Memangnya kamu tidak kasihan sama ibu dan bapak kalau kamu pergi? Tanya Bu Putu. Namun Gede tetap pada pendiriannya meskipun akhirnya dia mengalah setelah mendengar kekhawatiran kedua orang tuanya. Malam itu setelah perbincangan selesai, Gede masuk ke kamarnya dengan perasaan bercampur antara frustrasi dan pengertian. Sementara itu, Pak Arjuna dan Bu Putu juga akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Dalam tidurnya yang lelap, Pak Arjuna mendapati dirinya berada di ambang mimpi yang aneh. Ia merasa ingin buang air kecil, dan seperti biasa refleks tubuhnya membawanya menuju kamar mandi. Setelah menyelesaikan urusannya di kamar mandi, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dari arah belakang rumah muncul sinar terang yang sangat menyilaukan, memancar dengan intensitas yang tidak wajar. Cahaya itu tidak menyerupai lampu atau senter, lebih seperti kilauan yang menyusup ke dalam malam dan menarik perhatiannya. Pak Arjuna terdiam sejenak. Matanya menyipit menahan cahaya yang terasa menusuk pandangan. Dalam hati ia bertanya-tanya dari mana asal cahaya tersebut. Penasaran, ia melangkah perlahan menuju pintu belakang rumah, mencoba mencari tahu sumbernya. Ketika ia membuka pintu, pemandangan yang lebih ganjil lagi muncul di hadapannya. Di halaman belakang rumahnya yang gelap berdiri sosok seorang kakek tua. Baju yang dikenakan kakek itu tampak seperti pakaian adat Bali kuno dengan kain batik yang sudah usang dan udeng yang melingkar di kepalanya. Wajahnya keriput, namun sorot matanya penuh misteri. Sosok itu tanpa bicara panjang hanya berkata singkat. Pesan yang diucapkannya begitu samar namun jelas seolah mengandung makna dalam. Kakek itu mengundang Pak Arjuna untuk datang ke suatu tempat yang menurutnya bisa membawa perubahan besar bagi hidup Pak Arjuna. Sebelum Pak Arjuna sempat bertanya lebih lanjut atau memahami maksud dari kata-kata tersebut, kakek itu menghilang dalam sekejap. Cahaya yang semula menyilaukan pun ikut lenyap, menyisakan gelap dan hening di sekitar rumah. Pak Arjuna hanya bisa berdiri terpaku di sana, bingung dan penuh tanda tanya. Siapa kakek itu? Apa maksud dari perkataannya? Semua itu menghantui pikirannya hingga dia tersentak terbangun dari tidurnya. Keringat dingin membasahi dahinya, dan dengan napas yang masih terengah-engah, dia menyadari bahwa itu hanya mimpi. Namun rasa kaget belum sepenuhnya hilang saat ia menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Di tangannya ada sebuah tulisan. Tulisan itu berisi alamat persis seperti yang disebutkan oleh sosok kakek dalam mimpinya tadi. Meski masih terheran-heran, Pak Arjuna membaca alamat tersebut dengan teliti. Mimpi itu terus bermain-main di pikirannya sepanjang malam. Ia mencoba kembali tidur. Meskipun kegelisahan tetap melingkupi pikirannya, namun akhirnya rasa kantuk yang berat menyeretnya kembali ke dalam tidur. Meski mimpi itu masih membayang, keesokan paginya saat fajar mulai menyingsing, Pak Arjuna bangun dengan tekad yang sudah dia putuskan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang menunggu untuk dijelajahi di balik alamat yang dia dapat tadi malam. Setelah sarapan, dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang tertulis di kertas itu. Namun, keputusan itu dia simpan untuk dirinya sendiri. Kepada istrinya, Pak Arjuna hanya mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah seorang teman di luar daerah dan mungkin akan menginap. Bu Putu pun mengangguk setuju, tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan Pak Arjuna menuju alamat tersebut tidaklah mudah. Dengan mobilnya, dia menyusuri jalanan berliku yang semakin lama semakin terpencil. Desa yang dituju terletak jauh di pelosok, tempat yang tidak banyak orang tahu. Jalanan aspal perlahan berganti menjadi jalan berbatu dan berdebu, dikelilingi oleh hutan yang semakin lebat. Pak Arjuna memeriksa alamat di kertas itu beberapa kali, memastikan bahwa dia berada di jalur yang benar. Setelah beberapa jam berkendara, akhirnya dia sampai di desa kecil yang dituju. Desa itu tampak sunyi. Hanya ada beberapa rumah yang berjajar rapi di sepanjang jalan. Pak Arjuna berhenti sejenak, memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, lalu keluar untuk bertanya pada seorang warga setempat. Dia menunjukkan alamat di kertas itu kepada pria parubaya yang kebetulan melintas. Warga itu setelah melihat alamat yang ditunjukkan Pak Arjuna tampak sedikit terkejut. Dengan nada hati-hati, dia menjelaskan bahwa alamat itu berada di dalam hutan atau yang oleh warga setempat disebut alas. Menurut pria itu,
Di tengah hutan tersebut ada sebuah rumah tua, satu-satunya rumah yang berdiri di sana. Pak Arjuna mendengarkan dengan saksama lalu mengucapkan terima kasih. Sebelum Pak Arjuna pergi, pria itu sempat memperingatkannya agar berhati-hati. Namun, Pak Arjuna hanya membalasnya dengan senyum tipis tanpa banyak berpikir tentang peringatan tersebut. Dengan tekad yang masih membara, Pak Arjuna memarkirkan mobilnya di tepi alas. Ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk yang diberikan oleh warga tadi. Matahari siang memancarkan panas yang menyengat. Namun begitu dia memasuki hutan, suasana berubah drastis. Di bawah naungan pepohonan yang rindang, udara terasa sejuk dan segar. Jalan setapak yang dilaluinya penuh dengan semak belukar dan dedaunan kering. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya di tengah hutan, Pak Arjuna melihat rumah yang dimaksud. Rumah itu tampak tua dan sepi, berdiri sendirian di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Pak Arjuna mendekat dengan hati-hati lalu mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian pintu itu terbuka dan di hadapannya berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Kakek tua dari mimpinya. Kakek itu dengan tenang menyambut kedatangan Pak Arjuna seolah sudah mengetahui bahwa dia pasti akan datang. Kakek tersebut yang memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Suryo mengundang Pak Arjuna masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah yang sederhana namun terasa mistis, Mbah Suryo menjelaskan bahwa dia bisa membantu Pak Arjuna untuk memperbaiki usaha yang sedang terpuruk. Kakek itu menawarkan jalan untuk mengubah nasib Pak Arjuna, namun dengan syarat yang tidak biasa. "Kau bisa melakukan pesugihan," ujar Mbah Suryo dengan suara yang berat. Mendengar kata pesugihan, hati Pak Arjuna langsung bergejolak. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan terlibat dalam hal-hal semacam itu. Pesugihan dengan memuja di tempat makam keramat situ. "Bagaimana? Apa kau tertarik?" ujar Mbah Suryo lagi. Namun, situasi yang dia hadapi saat ini benar-benar mendesaknya. Dengan usahanya yang bangkrut dan semua harapannya yang seolah hilang, Pak Arjuna merasa tidak punya pilihan lain. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya menyetujui tawaran tersebut. "Tapi ada beberapa syarat yang harus kau lakukan terlebih dahulu," kata Mbah Suryo. "Apa syaratnya, Mbah? Apa saya perlu mengeluarkan biaya?" tanya Pak Arjuna. "Tidak. Kau hanya perlu melakukan ritual di tempat makam keramat selama 3 hari 3 malam di sana. Tapi sebelumnya kau harus melakukan ritual pembuka dengan saya," jelas Mbah Suryo. Tanpa ragu lagi, Pak Arjuna setuju. Meskipun ada sedikit ketakutan yang menggelayut di benaknya, dorongan untuk mengubah nasibnya lebih kuat dari segala rasa takut yang ada. Setelah melewati 3 hari 3 malam yang penuh dengan keheningan dan misteri di makam keramat, Pak Arjuna merasakan kelelahan luar biasa. Malam terakhir ritual itu terasa lebih berat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hawa dingin yang merasuk ke dalam tulang-tulangnya semakin membuat tubuhnya terasa lunglai. Tetapi ia tetap bertahan. Tepat di puncak malam, suara yang misterius tiba-tiba terdengar dari arah pohon besar yang berdiri menjulang di hadapannya. Suara itu serak, dalam, penuh kekuatan membuat suasana semakin mencekam. "Ritualmu sudah kuterima," ujar suara itu, seolah menegaskan bahwa Pak Arjuna telah berhasil menarik perhatian kekuatan gaib yang selama ini dia cari. "Apa yang kau mau?" Tanpa ragu, Pak Arjuna menyampaikan keinginannya. Harapannya hanya satu, agar usaha transportasinya berkembang pesat dan dia menjadi kaya raya. Suara itu meskipun tidak menampakkan sosoknya mengiyakan permintaan Pak Arjuna. Namun ada satu hal yang ditegaskan oleh suara itu. Semua kekayaan yang akan diberikan tidaklah gratis. "Baik," jawab suara itu. "Tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Kau harus membayar mahal untuk keinginanmu." Seketika suara itu hilang. Hawa di sekitar terasa kembali hening. Meski Pak Arjuna tidak melihat wujud sosok gaib tersebut, dia yakin bahwa ritual yang dia lakukan berhasil dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh dengan ekspektasi akan masa depan yang lebih baik. Pak Arjuna segera beranjak meninggalkan makam keramat itu. Langkahnya berat, namun dia merasa bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar. Pak Arjuna pun berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Hanya diterangi cahaya rembulan yang tersisa di langit malam.
Angin malam berembus kencang membuat dingin semakin merasuk ke dalam tubuhnya. Meskipun begitu, dia tetap berjalan dengan penuh keyakinan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Arjuna sampai di rumah Mbah Suryo. Wajahnya tampak begitu pucat, kelelahan begitu jelas di wajahnya. Mbah Suryo sudah mengetahui bahwa Pak Arjuna akan kembali malam itu. Dengan tenang dia telah menyiapkan makanan dan minuman untuk Pak Arjuna. "Makanlah dulu," ucap Mbah Suryo sambil menyodorkan sepiring nasi dan lauk sederhana. Tanpa banyak bicara, Pak Arjuna melahap makanan itu dengan lahap. Setelah selesai makan, Pak Arjuna kembali ke ruang ritual di mana Mbah Suryo memberikan wejangan terakhir kepadanya. Dalam suasana yang hening, Mbah Suryo menegaskan bahwa kesuksesan yang akan diraih Pak Arjuna bukanlah tanpa syarat. "Kau harus ingat," ujar Mbah Suryo dengan suara yang dalam. "Mulai sekarang, setiap malam Jumat, kau harus melakukan ritual sendiri di rumahmu. Ini bukan hanya perjanjian sementara, tetapi kewajiban yang harus kau penuhi untuk menjaga rezeki dan kekayaan yang telah dijanjikan." Pak Arjuna mengangguk mantap. Segera setelah mendengar semua wejangan itu, Pak Arjuna pun berpamitan dan memulai perjalanan pulang. Waktu sudah mendekati subuh ketika dia berjalan menyusuri alas yang gelap. Hawa dingin yang menggigit masih menyertainya hingga akhirnya dengan tubuh yang hampir tak bertenaga, Pak Arjuna tiba di tempat di mana mobilnya terparkir. Dengan napas lega, dia segera masuk ke dalam mobil dan melaju pulang ke rumah. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian hasil dari ritual yang dijalani Pak Arjuna mulai terlihat. Usaha transportasinya berkembang pesat. Satu demi satu truk baru ia beli. Hingga kini jumlah armadanya mencapai belasan. Pak Arjuna sudah tidak perlu lagi bekerja keras seperti dulu. Kini ia hanya duduk di rumah mengawasi para sopir yang mengendarai truk-truknya. Sementara aliran uang terus masuk ke rekeningnya. Keluarganya menikmati kehidupan yang lebih baik. Dan Pak Arjuna merasa senang karena usahanya mengikuti ritual pesugihan itu tidak sia-sia. Namun di balik semua kesuksesan itu, ada kewajiban yang harus dia penuhi. Seperti yang sudah dijanjikan kepada Mbah Suryo, setiap malam Jumat, Pak Arjuna harus melakukan ritual sendiri di rumahnya. Dia menyiapkan sebuah kamar khusus di rumah yang tidak pernah diketahui oleh Bu Putu maupun Gede. Ruangan itu tertutup rapat, selalu dikunci dan hanya Pak Arjuna yang memiliki akses ke dalamnya. Di sana dia melakukan ritual tengah malam, merapalkan mantra, membakar kemenyan, dan mempersembahkan sesajen seperti yang sudah diajarkan oleh Mbah Suryo. Suatu malam Jumat, tibalah saatnya bagi Pak Arjuna untuk melakukan ritualnya kembali. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya dan suasana rumah pun sangat hening. Setelah memastikan bahwa Bu Putu dan Gede sudah tertidur lelap, Pak Arjuna segera masuk ke dalam ruangan ritual. Jam menunjukkan pukul 12 malam ketika dia menutup pintu rapat-rapat dan mulai menyiapkan sesajen dan kemenyan. Dengan penuh kehati-hatian, dia membakar kemenyan, menghirup aroma mistis yang mulai memenuhi ruangan. Mantra-mantra yang dia hafal dari Mbah Suryo mulai diucapkannya dengan lirih, memenuhi ruang dengan energi gaib yang kuat. Namun malam itu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Angin kencang tiba-tiba menghantam jendela ruangan, membuat suasana yang semula hening berubah mencekam. Hembusan angin terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduk Pak Arjuna meremang. Belum selesai dia merapalkan mantranya, tiba-tiba muncul asap hitam pekat dari dalam ruangan berputar-putar di hadapannya. Asap itu semakin lama semakin padat hingga akhirnya membentuk sosok yang sangat mengerikan. Genderuwo yang besar dan menyeramkan dengan tubuh besar dan wajah yang penuh dengan taring. Pak Arjuna terlonjak ke belakang. Tubuhnya gemetaran melihat sosok itu berdiri di hadapannya. "Siapa kamu?" tanya Pak Arjuna dengan suara bergetar. Sosok genderuwo itu menatapnya tajam, dengan mata yang menyala merah dan tubuhnya begitu besar. Dengan suara yang berat dan menggelegar, dia menjawab, "Akulah sesembahan yang selama ini kau sembah. Aku telah memberimu kekayaan, namun kini saatnya kau memenuhi janjimu." Pak Arjuna yang ketakutan hanya bisa menatap tak berdaya. Tubuhnya gemetar. "Apa yang kau mau?" tanyanya meskipun hatinya sudah tahu jawabannya. "Bayaranku adalah darah. Kau harus mempersembahkan darah manusia sebagai tumbal. Setiap tahun pada bulan purnama,
kau harus memberikan tumbal untukku. Jika tidak, maka nyawamu sendiri yang akan menjadi bayarannya, ujar genderuwo itu dengan suara menggelegar, yang seolah mengguncang seluruh tubuh Pak Arjuna. Pak Arjuna merasa seperti tercekik, namun di dalam pikirannya sudah terbentuk keputusan. Semua yang telah dia alami, semua kekayaan yang dia nikmati, kini dia harus membayar harga yang sangat tinggi. Tumbalkanlah yang kau inginkan, katanya dengan suara yang lebih pelan, namun dipenuhi rasa takut yang mendalam. Pak Arjuna berpikir tentang seseorang yang bisa dijadikan tumbal. Di benaknya, Rangga, salah satu sopir yang setia dan rajin, muncul sebagai pilihan. Rangga telah bekerja dengan sangat baik dan tidak pernah menuntut lebih. Mungkin dia adalah pilihan yang tepat, meskipun dalam hati Pak Arjuna merasa berat untuk melakukannya. Namun, sesembahan itu sudah memberinya kekayaan, dan Pak Arjuna tahu betul bahwa jika dia tidak memenuhi janji, semua yang telah dia raih akan hilang begitu saja. Malam itu, setelah ritual selesai, Pak Arjuna mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia berpikir untuk mengundang Rangga ke rumahnya dengan alasan memberikan bonus karena kerjanya yang bagus. Pak Arjuna menyiapkan amplop tebal berisi uang bonus yang sangat besar, lebih besar dari biasanya. Rangga yang tidak mencurigai apa-apa merasa senang dan terharu dengan perhatian majikannya. Namun, ia tidak tahu bahwa amplop itu adalah bagian dari rencana gelap Pak Arjuna. Esok harinya, setelah menerima bonus, Rangga merasa senang dan memutuskan untuk membeli beberapa perabotan rumah tangga dan memenuhi keinginan orang tuanya. Namun, setelah malam tiba, keadaan mulai berubah. Pusing yang sangat kuat menyerang dirinya, dan dengan kelelahan, ia jatuh pingsan. Malam itu, angin dingin datang menyerbu masuk ke dalam rumah, dan bayangan aneh yang pernah dilihat Rangga beberapa waktu lalu muncul kembali. Bayangan itu semakin nyata, membentuk sosok yang mengerikan dan menakutkan. Di rumah Pak Arjuna, setelah kepergian Rangga, Bu Putu merasa ada yang tidak beres. Ketika sedang sarapan, dia bertanya pada suaminya tentang kemana Pak Arjuna pergi malam sebelumnya. Bu Putu merasa heran karena dia sempat terbangun tengah malam dan mendapati suaminya tidak ada di sampingnya. Pak Arjuna dengan tenang menjawab bahwa dia pergi sebentar ke rumah Rangga untuk urusan pekerjaan. Meskipun Bu Putu merasa ada yang janggal, dia tidak menanyakan lebih lanjut. Pak Arjuna merasa dirinya berada di ambang kemenangan. Tumbal pertama telah dipersembahkan, dan kehidupan mereka kini dipenuhi dengan kemewahan. Namun, semakin banyak harta yang didapatkan, semakin besar pula ketakutan yang dirasakannya. Setiap malam Jumat, ritual harus dilakukan, dan setiap tahun, ada tumbal yang harus dipersembahkan. Hari demi hari, Pak Arjuna semakin tenggelam dalam kesuksesan yang diraihnya dengan bantuan kekuatan gaib. Bisnis transportasi miliknya berkembang pesat. Namun, semakin ia meraih lebih banyak harta, semakin banyak pula perasaan takut dan cemas yang menghantuinya. Pada satu malam Jumat, saat melakukan ritual seperti biasa, Pak Arjuna merasakan sesuatu yang berbeda. Kali ini, suara gaib yang datang kepadanya mengubah suasana menjadi lebih gelap dan menakutkan. "Kau sudah gagal memenuhi perjanjianku," suara gaib itu berkata dengan nada yang penuh amarah. "Aku memberimu kekayaan, namun kau belum membayar harga yang pantas." Pak Arjuna terkejut dan cemas. "Apa maksudmu?" tanya Pak Arjuna, gemetar. "Kau belum memberikan tumbal yang cukup. Kini, saatnya bagi dirimu untuk membayar harga yang lebih besar." Suara itu bergema di seluruh rumah Pak Arjuna. Di luar, angin malam berhembus kencang. Pak Arjuna merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan. Semua yang telah ia nikmati kini menjadi kutukan. Keinginan untuk terus memiliki kekayaan membuatnya terjerat lebih dalam-dalam janjinya yang mengerikan. Namun kali ini, tidak ada jalan keluar. Keesokan harinya, Pak Arjuna yang tampak pucat dan tertekan mulai merasakan efek dari perjanjian jahat yang telah dia buat. Segalanya mulai berjalan berantakan. Truk-truk miliknya mulai rusak, dan armadanya terpaksa dijual. Bisnis transportasi yang sebelumnya sukses kini bangkrut, dan semua keuntungan yang dia nikmati perlahan sirna. Ketakutannya semakin besar karena sosok gaib itu mulai mengancam untuk mengambil lebih dari apa yang telah diberikan. Pada malam yang sunyi,
Pak Arjuna akhirnya merasa bahwa dia telah mencapai ujung dari perjalanan yang gelap. Ia mencoba menebus semua perbuatannya dengan mencari cara untuk berhenti dari perjanjian tersebut. Namun, sesembahan yang memberinya kekayaan selama ini telah melampaui batas. Pak Arjuna akhirnya ditarik ke dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Keesokan harinya, kabar mengerikan tersebar di desa. Pak Arjuna hilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, dan meskipun banyak spekulasi, tidak ada yang dapat menjelaskan keberadaannya. Ada yang mengatakan bahwa ia telah menjadi korban dari ritual yang selama ini dia jalani, dan ada pula yang menganggapnya sebagai takdir yang harus diterimanya. Setelah kepergian Pak Arjuna, kehidupan Bu Putu dan Gede berubah drastis. Semua kekayaan yang selama ini mereka nikmati perlahan hilang. Gede yang dulu merasa optimis kini kesulitan mencari pekerjaan. Hidup mereka jauh dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Bu Putu yang dulunya menikmati kehidupan sebagai istri seorang pengusaha sukses kini harus berjualan makanan di pinggir jalan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gede membantu ibunya meskipun dia masih berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun mereka tetap bersyukur karena meskipun kehidupan mereka tidak lagi seperti dulu, mereka masih bisa bertahan. Setidaknya mereka masih bersama. Cerita tentang Pak Arjuna dan kisah tragis pesugihannya menjadi pelajaran bagi banyak orang. Mereka yang mengenal keluarga Pak Arjuna kini tahu betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan. Pesugihan mungkin memberi kemewahan sementara, namun pada akhirnya ia akan menuntut lebih dari yang bisa dibayar. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kebersamaan seperti yang tercermin dalam desa ini, kita sebagai umat muslim hendaknya senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan keindahan yang luar biasa, memberikan kita tanah yang subur, udara yang segar, serta kehidupan yang penuh berkah. Dalam setiap aktivitas kita, baik itu bertani, bekerja, maupun berinteraksi dengan sesama, kita harus selalu ingat bahwa segala usaha dan hasil yang kita raih adalah takdir dan anugerah darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersyukur dan selalu menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama, karena sejatinya, hidup yang penuh dengan rasa syukur akan dipenuhi dengan ketenangan dan keberkahan yang tak terhingga. Namun, di balik segala kenikmatan dunia yang Allah berikan, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat mengganggu ketakwaan kita kepadanya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak terperdaya dengan kekayaan atau status duniawi yang bersifat sementara. Kekayaan dan kemewahan yang datang dengan cara yang tidak halal atau dengan perjanjian yang bertentangan dengan ajaran agama hanya akan membawa penyesalan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun." Quran Surat An-Nisa ayat 124. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga integritas, berbuat baik kepada sesama, dan tidak tergoda oleh cara-cara yang dapat merusak moral dan iman kita. Segala keberkahan dalam hidup hanya akan tercapai dengan usaha yang sesuai dengan jalan yang diridhai Allah. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.